Oh, hello. Good afternoon, students. Selamat siang. Anak-anak, how are you today? Bagaimana kabar kalian? Hopefully all of you are doing great. Ya, Miss Ipung selalu berharap semua dalam keadaan baik. Oke? Now, we will back in English lessons. Ya, kita kembali lagi dalam pelajaran bahasa Inggris minggu ini. Minggu ini kita melakukan dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya atau daring ya. Nah, minggu depan baru kita mengadakan PTM, pembelajaran tatap muka kembali. Nah, minggu ini kita alright. Minggu ini kita melakukan pembelajaran secara PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya, dan minggu depan kita lanjutkan kembali dengan pembelajaran tatap muka di mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, minggu ini kita akan kembali belajar tentang nama-nama dari buah-buahan. Minggu lalu waktu kita PTM, Miss Ipung sudah jelaskan ya, apakah kalian sudah menghafal nama buah-buahan? Ya. Nah, kalian juga terus menyanyikan lagu Godly Noah Songs ya, lagu Godly Noah, kemudian lagu Alphabet Song, ABC Songs ya. Nah, dinyanyikan, dihafalkan berulang-ulang. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang singular and plurals ya. Kita sudah membahas tentang bagaimana singular apabila buahnya cuma satu ya, tidak hanya buah sebenarnya ya, boleh objek atau seseorang ya. Apabila cuma satu itu dinamakan singular ya, singular. Tapi karena kita lagi membahas buah, maka kita hanya membicarakan tentang buah. Apabila buahnya satu, kita sebutnya singular. Kita akan menggunakan a or an, right? Masih ingat? Ya, kalau dia plurals, lebih dari satu, maka kita menambahkan suffix s di belakangnya. Ya, ada akhiran s di belakangnya. Itu menyatakan bahwa buah atau benda itu lebih dari satu. Nah, minggu lalu kita juga sudah belajar waktu kita tatap muka. Nah, kita review lagi sekarang. Nah, selanjutnya kita akan belajar penggunaan there is and there are. There is itu apabila buahnya singular atau cuma satu, and there are apabila lebih dari satu. Oke, are you ready? Kalian siap? Let's we start. Okay, before we start the lessons, let's us pray. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa mulai. Thank you, God, for this beautiful morning. And now we will start our lesson. Please help us to study well. Please help us to listen to our teachers. Please help us to be nice students. And please guide our teachers to assist us patiently. In the name of God, we pray. Amen. Alright? Jangan lupa ya selalu berdoa waktu kita memulai pelajaran dan saat kita mengakhiri pelajaran. Oke? Kita lanjutkan. Names of fruits, ya, nama-nama dari buah-buahan. Yang pertama, ya, apple. Ya, kalian bisa sambil mencatat ya, dicatat di buku catatannya. Apple. Apple itu buah apel. Ya, beda ya penulisan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, waktu kemarin PTS ujian, ya banyak sekali salah menulis kata apple. Ya, diingat ya, makanya kalian membuat catatan supaya kalian mengingat ya bagaimana penulisan apple, buah apel. Banana, ya, buah pisang, banana. Apple, apple, banana, buah pisang. Orange, orange, buah jeruk. Watermelon, 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 buah semangka. Grapes,
grapes, buah anggur. Pineapple, pineapple, buah nanas. Ya, bukan pineapple, bukan. Pineapple, pineapple, buah nanas. Strawberry, strawberry, buah strawberry. Avocado, avocado. Perhatikan baik-baik ya. Avocado, alpukat bukan avocado. Salah ya. Tapi avocado. Avocado itu buah alpukat. Ya. Apple, banana, orange, watermelon, grapes, pineapple, strawberry, avocado, apel, pisang, buah jeruk, semangka, anggur, nanas, stroberi, dan alpukat. Ya, boleh sambil dinyanyikan, dihafalin. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya lemon. Lemon, buah jeruk lemon. Ya, lemon. Guava, guava, buah jambu. Ya, buah jambu, guava. Papaya, papaya, buah pepaya. Right? Coconut, 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 buah kelapa. Mango, mango, buah mangga. Hati-hati ya, menulis mango itu J-nya cuman satu. Ya, bukan kayak menulis mangga, ada G-nya ada dua, salah ya. Mango itu J-nya cuma satu, ya mango, buah mangga. Durian, durian, buah durian. Kiwi, kiwi, buah kiwi. Ya, durian dan kiwi sama ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak berubah ya. Lemon, guava, papaya, coconut, mango, durian, kiwi. Ya, buah lemon, buah jambu, buah pepaya, buah kelapa, buah mangga, durian, dan buah kiwi. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana penggunaan singular yang menunjukkan dia cuma satu, yaitu menggunakan atau an, dan plural kalau dia more than one. Mari kita belajar singular and plural. Singular, ya. Repeat after me. Ulangin. Singular, singular, ya. Only one, cuman satu. Ya, kalau buahnya cuman satu, maka disebut singular. Biasanya dia menggunakan ya, di sini atau an di depannya, ya. Atau n. Kalau ada atau n, berarti buahnya cuma satu. Ya. Nah, kapan menggunakan itu apabila kata selanjutnya diawali konsonan. Ya, kalau nama buah selanjutnya diawali dengan konsonan, maka di depannya Tetapi apabila kata selanjutnya diawali huruf vokal, maka kita menggunakan an. Ya, jadi apabila nama buahnya diawali huruf vokal, ya, a i u e o, a e i o e, ya, maka kita menulis an di depannya kalau buahnya cuma satu. Ya, jelas ya bedanya kapan menulis di depan, kapan menggunakan an. Dan an itu menunjukkan kalau buahnya cuma satu. Ya, jelas ya kalau cuma satu. Kita menulis apabila kata buah selanjutnya diawali dengan konsonan, dan menulis an apabila kata atau buah selanjutnya diawali huruf vokal. Bingung Miss, nanti kita lihat di dalam contohnya. Nah, sedangkan plural, coba sama-sama katakan plural. Plural.
Ya, di atas singular. Singular. Di bawah plural. Plural. Nah, plural is more than one. Ya, kata plural itu lebih dari satu. Biasanya dia menggunakan suffix s atau is. Ya, suffix s atau is di belakang kata. Ya, jadi kalau kita menulis nama buahnya, dia nggak ada e, nggak ada n. Biasanya, misalnya two apples. Ya, two apples. Ya, ada s di belakangnya ya. S atau IS. Nah, kapan menggunakan S? Kapan menggunakan IS? IS ini biasanya kalau nama buah atau bendanya akhirnya itu huruf vokal. Ya, bukan huruf vokal. O, biasanya O, makanya mangoes. Ya, kalau menulis mangoes ada M, ada A, ada N, G, O, E, S. Mangoes. Ya, atau akhiran C sama H, CH, TCH, S, U, X, ya, ZZ, ya biasanya. Itu banyak banget, nggak usah dipikirin, ya, nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang kata mangoes, ya kalau dia plural pakai is ya di belakangnya. Selebihnya yang lain itu pakai s. Oke, yang lain pakai s. Oke, sekarang kita lihat. Ini ada buah apel, ya. Satu apple. An apple. An apple. Artinya satu buah apel. Ya, kenapa dia pakai an? Coba perhatikan, kata apple itu dimulai dari huruf vokal. Apple. Apple. Nah, karena dia dimulai huruf vokal, maka kalau itu menunjukkan cuma satu, kita pakainya an. An apple. Ya, jangan salah ya. An apple. Right? Coba kita lihat. Wah, bagaimana kalau buah apelnya ada 3? Apples. 3 apples. 3 apples. Ya, ada 3 buah apel. Ya, lihat dia diakhiri dengan suffix s, akhiran s, ya, menunjukkan dia plural, lebih dari satu. 3 apples. An apple. Ya, kalau cuma satu, an apple. Kenapa pakai an? Karena apple dimulai huruf vokal. Apple. Ya, kita lihat selanjutnya. What fruit is this? Buah pisang, banana. There's only one banana. Cuma satu buah pisang di sini. You need to write a banana. A banana. A banana. Kenapa dia pakai a? Ingat, karena banana itu dimulai dari konsonan. Ya, makanya pakai a. Ya, kalau dia dimulai huruf vokal kayak apple, apple, maka dia pakai an. Nah, kalau banananya banyak, 4 bananas. 4 bananas. Ya, ada 4 buah pisang. Lihat, dia menggunakan akhiran s karena dia lebih dari satu. Oke, ini adalah buah alpukat. Ya, avocado. Avocado. An avocado. Ya, satu buah alpukat. Ingat kenapa dia pakai an? Karena avocado dimulai dengan huruf vokal. Ya, an avocado. Kalau alpukatnya banyak, 3 avocados. 3 avocados. Ya, 3 avocados. Right? Nah, 1 mango. Ya, satu buah mangga. A mango. Cukup menulis a di depannya itu menyatakan satu buah mangga, ya, a mango. Tapi kalau 2,
2 mangoes. 2 mangoes. Lihat ya, dia akhirannya es. 2 mangoes. An orange. An orange. Perhatikan an orange ya. 3 oranges. 3 oranges. A papaya. A papaya. 3 papayas. 3 papayas. A grape. A grape. 1 buah anggur. Grapes. Banyak buah anggurnya. Grapes. A bunch of grapes. Ya, seikat buah anggur. Ya, banyak. Okay, very good. Is that clear? Jelas semuanya perbedaan singular and plural. Bagaimana kalau bendanya buahnya lebih dari satu atau hanya satu? Menggunakan kapan menggunakan kapan menggunakan an. Right? Nah, sekarang kita lihat bagaimana penggunaan there is and there are. Ya, kalau there is itu sama. Kalau dia singular, cuman satu. Kalau there are more than one. Kalau buahnya atau bendanya lebih dari satu. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, kita baca nih. Complete the sentences. Ya, biasanya di sini disuruh kita melengkapi kalimatnya. Jangan lupa ya nama buahnya dicatat dan belajar juga mencatat ya. Ini bagaimana penggunaan there is and there are. Nah, contoh kita lihat, look ya. There is an apple. Ya, itu adalah 1 buah apel. Kalau 2, there are apples. There are apples. Ya, karena apelnya lebih dari 1, maka dia menggunakan suffix s, akhiran s, dan dia menggunakan there are. Ya, sekarang kita lihat. There is a coconut in the basket. Ya, there is a coconut in the basket. Ada 1 buah kelapa di dalam keranjang. There is a coconut. Ya, perhatian kata-kata there is. Ya, perhatikan kata-kata there is di sini. Dan kemudian there are, dia menggunakan are. Kenapa? Karena coconutnya ada berapa? Ada 3. So, there are coconuts. Pakai S ya. There are coconuts in the basket. There are coconuts in the basket. Ya, ada banyak kelapa di dalam keranjang. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. There is a papaya. Karena papayanya cuma 1. There is a papaya in the basket. Ada 1 buah pepaya di dalam basket. Ya, di dalam keranjang. Nah, kalau pepayanya ada 3, berarti dia lebih dari 1, maka papayanya nulisnya pakai S. There are, kita pakai there are papayas in the basket. Jadi dia ada banyak buah pepaya di dalam keranjang. Oke? Nah, bisa sambil dilatih, sambil dicatat ya. And then, nah, di sini penggunaannya apa? There is or there are. Ya, kita lihat ada berapa. Ini buah jeruk ya, orange. Ya, kalian bisa tulis nanti. Kalau jeruknya cuma 1, dia singular, maka dia menggunakan there is or there are. Yes, you are right. There is. Ya, dia menggunakan is. Dia menggunakan is di sini. Ya, there is an orange. Ya, dia pakai an karena orange itu diawali huruf vokal.
There is an orange on the table. Ya, bisa ditulis nanti ya. There is an orange, ya. Orange. Tulis yang rapi ya. On the. Di sini the table. Bagaimana menulis table? Table. Boleh dicatat nanti ya. That's how you write. Okay, there is an orange on the table. Ya, ada satu buah jeruk di atas meja. Nah, ini banyak banget nih orange-nya. Jeruknya banyak banget. So, there is or there are. You are right. There are. Maka kita menulisnya there are di sini. Ya. There are oranges. Ya. There are oranges on the table. Ya, di sana banyak buah jeruk di atas meja. Ya, lengkapi. Nah, yang di bawah itu buah melon. Ya. Nah, yang ini buat latihan ya. Coba kalian tulis there is or there are. Ya. Ini di atas meja juga on the table. Ya, silakan coba dilatih. Ya, coba dilatih ditulis ya. Kalau cuma satu, there is or there are. Kalau lebih dari satu, there is or there are. Ya, kalian latihan ya, tulis di kertasnya. Nanti masih cek, oke? Very good. Next, okay, let's read. Ya, one papaya. Ya, one papaya. Karena cuma satu. 3 papayas. 1 avocados. 4 avocados. 1 mango. 5 mangoes. Right? 1 guava. 6 guavas. 1 banana. 7 bananas. 1 orange. 8 oranges. 1 apple. 9 apples. Nah, ini hanya latihan buat membaca ya. Okay. Let's see. Read and understand the sentences. Number 1, let's see. There is 1 coconut on the table. Ya, there is. There are 2 coconuts on the tables. Ya, ini menggunakan angka ya. 1, there is karena dia 1, there are karena more than 1. Ya. There is 1 papaya on the table. Ya. Ada satu buah pepaya di atas meja. There are 4 papayas on the table. Ya, perhatikan kalau dia lebih dari satu pakai suffix s di belakangnya. Alright. There is 1 melon in the basket. Ada satu buah melon di dalam basket. There are 3 melons. Ya, ada suffix s di belakangnya. There is 1 book in the bag. Ya, ada satu buku di dalam tas. There are 3 books in the bag. Ya, ada 3 buah buku di dalam tas. Very good. Nah, PR-nya tulislah atau n. Minggu lalu kita sudah kerjakan ya di dalam kelas ya. Nah, sekarang latihan lagi, takut lupa ya. Nah, tulis. Nah, perhatikan. Konsonan, vokal, konsonan, konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan. Ya, perhatikan kapan menggunakan kapan menggunakan an. Kalau buahnya atau bendanya dimulai dari huruf konsonan. Kalau an, kalau nama buahnya dimulai huruf vokal. Oke? Next. PR yang kedua, nah kalian tulis ya. Tadi sudah ada contohnya.
Ya, banyak sekali contohnya. There is one apa? Orange in the basket. Kemudian there are 3 oranges in the basket. Nah, ini buah apa nih? Buah melon. Nah, kalian lengkapi ya. Buah melon, buah mangga, mango, melon, mango, and avocado. Tulis ya di buku latihan, oke? Tulis di buku latihan homeworknya tadi yang di atas di buku catatan ya. Di buku catatan dicatat, terus dilatih, dan ini tulis di buku latihan, buku PR-nya. Nah, tidak usah dikumpulkan sekarang, tetapi kumpulkan minggu depan waktu PTM. Miss Ipung akan cek minggu depan ya. Selamat mengerjakan PR-nya ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya WhatsApp Miss Ipung. Oke, is that clear? Semua sudah jelas? Ya, very good. We are on the last of the lessons ya. Kita di bagian akhir dari pelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri, let us pray together. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dear God, our class has finished and we are going home now. Please take us home safely. Remind us to study at home and help us to do our homework. Bless our teachers and friends so that tomorrow we can meet again. In the name of God we pray. Amen. Ya, kita sudah selesai hari ini pelajaran bahasa Inggris kita. Thank you for listening and watching. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton pelajaran ini dan jangan lupa membuat catatan dan mengerjakan PR-nya ya. Have a nice day students. Semoga hari kalian menyenangkan anak-anak. Bye.